Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, khusus hari ini adalah belajar mata kuliah perpajakan 2. Materinya adalah pajak penghasilan orang pribadi. Baik ananda semua, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik ananda semua, saya sengaja membuat video supaya kita tidak online nanti sore. Ataupun kemarin di kelas pagi saya ketinggalan mengajar, jadi saudara bisa melihatnya kapan saja. Nah, sekarang materi kita adalah pajak penghasilan orang pribadi. Nah, untuk PPh orang pribadi itu undang-undang yang mendasarinya adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang nomor 36 tentang pajak penghasilan, nomor 16 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian untuk pengaplikasiannya itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi ada PTKP-nya juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu siapa orang yang dikenakan pajak itu, atau siapa orang yang berhak untuk membayar pajak atau berkewajiban untuk membayar pajak. Jadi kalau untuk pertama kita harus tahu dulu wajib pajak itu apa. Jadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak itu adalah orang pribadi. Orang pribadi itu berarti per orang-orang maupun badan. Badan itu berarti dia menjalankan usaha ya. Baik dia yang membayarkan pajak sendiri maupun dia memotong pajak orang lain kemudian disetorkan kepada negara, maupun dia sebagai pemungut pajak orang lain kemudian dia membayarkan kepada negara. Nah, pemotong dengan pemungut itu apa bedanya? Kalau pemotong itu misalnya dia membeli barang kemudian dipotong pajaknya sekian persen. Nah, langsung dikurangi pajaknya dengan harga jual tadi atau harga beli tadi, sehingga yang dia bayar tidak sebanyak harga yang sudah di awal karena sudah dipotong pajak. Sedangkan pemungut pajak itu biasanya tidak berhubungan dengan transaksi jual beli, tapi biasanya seperti penghasilan. Misalnya dia sebagai perusahaan memotong gaji karyawan, memungut gaji karyawan, memungut pajak karyawan, atau dia memberikan jasa kemudian memungut pajak. Nah, itu artinya. Jadi pemotong atau pemungut pajak ya. Kemudian semua wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif atau objektif berarti dia mempunyai penghasilan ya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Kemudian nanti diberikan kepada dia itu namanya nomor pokok wajib pajak. Kemudian wajib pajak itu bisa menjadi subjek pajak penghasilan ya. Jadi wajib pajak itu bisa semua. Sedangkan subjek pajak itu khusus yang harus wajib membayar pajak siapa. Nah, subjek pajak itu diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi subjek pajak itu biasanya khusus dari pajak apa yang dibayar. Nah, kalau penghasilan berarti subjek pajaknya adalah orang yang menerima penghasilan. Kalau PPN berarti subjek pajaknya siapa? Yaitu orang yang menjual beli barang kena pajak. Kalau PBB siapa subjeknya? Yaitu orang yang memiliki, memanfaatkan atau berhak untuk bangunan atau bumi. Nah, itu namanya subjek.
Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah yang pertama orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi. Jadi kalau warisan orang tua yang belum dibagi kepada ahli warisnya itu dikenakan pajak. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah dibagi, nanti tergantung apakah aset itu menghasilkan penghasilan. Misalnya disewakan oleh ahli warisnya, nah berarti sewanya itu dipotong pajak. Tapi kalau misal dipakai saja itu tidak dikenakan pajak. Tapi kalau selagi belum dibagi itu dikenakan pajak. Makanya kalau seandainya ada orang tuanya yang sudah meninggal, sebaiknya itu warisannya dibagi ya. Bukan karena pajak saja, tapi oleh agama diatur gimana warisan itu sebaiknya harusnya dibagi ya, karena itu memberikan hak-hak kepada ahli warisnya. Nah, kemudian yang ketiga subjek pajaknya adalah badan. Yang keempat bentuk usaha tetap. Apa itu badan, BUT, nanti kita bahas ya. Nah, untuk yang subjek yang tadi itu akan dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Nah, yang dalam negeri yang mana? Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, atau dalam 1 tahun. Dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, jadi kalau dia punya niat dan tinggal sudah lebih dari 183 hari berturut-turut, maka dia bisa ganti menjadi subjek pajak dalam negeri. Kenapa dia harus ganti jadi subjek pajak dalam negeri? Karena tarifnya lebih rendah daripada subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri, dia dikenakan PPh pasal 21, tarifnya 5%, 10%, 15%. Sementara kalau wajib pajak luar negeri, dia dikenakan pajak langsung 20%. Nah, itu kan lebih rendah. Jadi kalau misalnya dia sudah lama di Indonesia dan mau berkeinginan tinggal di Indonesia, dia bisa berubah statusnya menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi misalnya ada PT yang memilikinya adalah orang Indonesia, didirikan di Indonesia, ada koperasi, ada PO dan sebagainya itu. Kemudian ada SEVIN, itu namanya badan. Yang ketiga yang tadi warisan yang belum terbagi ya kepada yang berhak. Sedangkan subjek pajak luar negeri, yang pertama itu orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia selama 183 hari ya. Kemudian dia menjalankan usaha dalam bentuk usaha tetap. Nah, jadi beda badan dengan BUT tadi. Kalau badan dimiliki oleh orang Indonesia, didirikan di Indonesia, kemudian menjalankan usaha di Indonesia. Sementara BUT itu adalah dia menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, baik orang pribadi maupun dalam bentuk badan. Ya, jadi kalau orang pribadi bisa juga sebagai BUT, bisa juga dalam bentuk badan. Nah, dia di Indonesia menjalankan usaha tapi tidak lebih dari 183 hari di Indonesia. Nah, itu dalam bentuk BUT ya. Kemudian orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Jadi yang pertama dia dalam bentuk BUT, baik orang pribadi maupun badan. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan penghasilan di Indonesia, orang lain, orang asing, tapi bukan dalam bentuk BUT. Misalnya apa? Misalnya dia pemain bola yang disewa, atau dia artis yang mendapatkan yang show di Indonesia mendapatkan penghasilan, atau dia engineering yang dibayar untuk dalam jangka waktu 2 bulan atau 2 bulan saja misalnya. Itu namanya dia tidak bekerja dalam bentuk BUT. Nah, untuk pengertian BUT udah saya jelaskan tadi. Jadi BUT itu merupakan
bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tinggalnya tidak lebih dari 183 hari di Indonesia. Kemudian badan. Nah, jadi PUT itu bisa dalam bentuk orang pribadi maupun badan. Nah, contohnya apa? Misalnya dia punya agen di sini gitu ya. Atau dia punya mesin-mesin yang disewakan dalam beberapa bulan. Kemudian dia punya gudang di sini untuk suplai barangnya misalnya, atau menjual barangnya dalam beberapa bulan saja, atau agen-agen elektronik, otomotif dan sebagainya. Nah, dia jadi bersifatnya sementara, yaitu kurang dari 183 hari. Itu namanya BUT. Jadi prinsipnya ketika seorang orang pribadi atau badan mendapatkan penghasilan di Indonesia, baik orang dalam negeri maupun luar negeri, itu merupakan subjek pajak penghasilan. Nah, sementara yang bukan sebagai subjek pajak penghasilan apa? Yang pertama, badan perwakilan negara asing atau namanya duta besar ya. Karena duta besar meskipun dia bekerja di sini, penghasilannya akan dibayar oleh negaranya sendiri ya. Kemudian yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka ya. Jadi pejabat-pejabatnya, eselon-eselonnya, konsulat-konsulatnya yang merupakan perwakilan negara asing yang ada di Indonesia beserta keluarganya. Tapi syaratnya apa? Yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Jadi dia warga asing, otomatis dia tidak dapat penghasilan di sini, cuma tinggal di sini sebagai wakil dan keluarga-keluarganya. Dan kedua, mereka tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia. Ya, jadi dia hanya mendapatkan penghasilan dari perwakilannya. Dia tidak menjalankan usaha di Indonesia, tidak mendapatkan penghasilan lain di Indonesia. Kemudian yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi artinya di negara lain di Indonesia juga punya perwakilan di situ. Ya, jadi ada hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga, organisasi-organisasi yang ditetapkan sebagai organisasi internasional tapi ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syaratnya sama tadi ya. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, terus tidak menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan di Indonesia, dan termasuk pejabat-pejabatnya ya, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tadi. Syaratnya juga sama, tidak warga negara Indonesia dan tidak mendapatkan penghasilan juga atau penghasilan lain selain pekerjaannya. Jadi kalau dia berusaha di Indonesia, dia jualan di Indonesia, berarti kena pajak, kena PPh. Nah, itu subjek. Sekarang apa objek pajak penghasilan? Untuk PPh sebenarnya udah saudara bahas juga ya di pajak 1. Oke, kemudian subjek pajak penghasilan yang pertama, penggantian atau imbalan dengan pekerjaan. Nah, contohnya apa? Ada gaji, upah, tunjangan, honor. Nah, itu salah satu objek pajak penghasilan orang pribadi. Jadi di sini saya tidak mengklasifikasikan 21, 22, 23, 24. Tapi ini semuanya ya, semua penghasilan yang dikenakan pajak untuk orang pribadi ya. Pertama, gaji, honor, komisi, bonus, pokoknya dia sebagai pekerja, sebagai karyawan. Nah, semua penghasilan yang diberikan oleh perusahaan itu merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Berarti hadiah ya. Makanya hadiah dikenakan PPh. Yang ketiga, laba usaha. Kalau misalnya dia bekerja sebagai dia berusaha sebagai orang pribadi. Ya, misalnya dia jualan dagang, jualan dagang yang perusahaannya sendiri gitu ya. Kemudian keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk yang pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
Kemudian pengalihan harta kepada pemegang saham. Artinya apa? Ketika asetnya dijual, asetnya dinilai, ada keuntungan, di situ ada laba yang didapat, maka dikenakan pajak. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ini namanya restitusi pajak. Jadi kalau misalnya kita ada lebih bayar, ada kelebihan pembayaran tahun kemarin, itu bisa dikompensasikan dan bisa direstitusi. Nah, restitusi itu namanya kelebihan. Nah, itu juga dipotong pajak. Kemudian ada bunga, termasuk premiumnya, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Ya, misalnya kalau buka jasa penagihan hutang, itu biasanya ada kenakan biaya. Kalau yang menerimanya itu merupakan penghasilan, maka itu dikenakan pajak. Kemudian ada dividen. Dividen saya yakin semuanya tahu ya, bagian laba yang diperoleh dari pemegang saham ya. Kemudian royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya ada pembayaran yang lainnya ya. Misalnya dia dapatkan jasanya per bulan dibayar karena dia ada jasa yang diberikan tiap bulan, tapi dia statusnya bukan karyawan tetap ya. Kemudian keuntungan karena pembebasan hutang. Jadi kalau misalnya ada pembebasan hutang, jika ada keuntungan di situ yang didapat, maka dikenakan pajak. Kemudian yang ke-12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Jadi misalnya pada saat kita beli itu nilai dolarnya rendah. Kemudian ketika kita akhir tahun ternyata nilainya dolar tinggi. Kita punya aset yang dalam bentuk dolar misalnya ya, atau uang dalam bentuk dolar. Maka jika ada kelebihan keuntungan itu dikenakan pajak. Dan selisih karena penilaian aset. Jadi di akhir tahun itu aset itu bisa dinilai kembali, bisa dengan penyusutan. Nah, kalau misalnya dinilai kembali, itu keuntungannya kalau ada kelebihan dari nilai buku dengan penilaian kembali ya. Misalnya di neraca kita di buku besar kita aset 50 juta. Kemudian ternyata dihitung berdasarkan nilai pasar, ternyata harganya sebenarnya 60. Maka ada keuntungan sebesar 10. Nah, 10 itu dikenakan PPh. Kemudian ada premi asuransi. Kemudian yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau ada pekerjaan bebas yang misalnya insinyur dia punya jasa bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, itu biasanya disebut dengan pekerjaan bebas. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Jadi kalau misalnya ada penghasilan lain yang belum dikenakan pajak, yang belum dipotong pajak oleh pihak ketiga, itu dikenakan. Kemudian penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, misalnya ada bagi hasil dari perusahaan lain misalnya. Kemudian imbalan bunga dan surplus Bank Indonesia. Kalau seandainya kita mempunyai surat utang negara misalnya, jadi dapat surplus Bank Indonesia, itu dikenakan PPh. Nah, kemudian penghasilan itu ada yang disebut dengan final juga. Final itu artinya dia cuma sekali potong ya, kemudian nanti di akhir tahun itu cuma tinggal dilaporkan dan tidak bisa dikurangi dari PPh terutang karena dia sudah final. Misalnya 2%, berarti 2% dibayar, dipotong oleh pihak lain. Yaitu dalam bentuk bunga, deposito, dan tabungan lainnya. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian. Nah, itu yang final ya, biasanya bunga, kemudian hadiah, itu final. Selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak atau yang bukan objek pajak ya. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibah. Yang ketiga, warisan. Jadi warisan ini warisan yang sudah kita terima ya, bukan warisan yang belum terbagi tadi. Warisan ketika kita menerima warisan itu tidak objek pajak, kecuali kalau warisan itu sudah kita jalankan, kita sudah olah, kemudian mendapatkan penghasilan,
maka itu baru dikenakan PPh. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi kita dapatkan rumah, kita sewakan, maka dapat pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa itu adalah salah satu objek pajak penghasilan. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura, ya. Natura ini kenikmatan, misalnya pakaian, beras, kemudian jalan-jalan misalnya, itu natura namanya. Jadi kalau karyawan mendapatkan itu dengan syarat, ya, dengan catatan yang memberikannya itu adalah wajib pajak, ya, atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Jadi kalau misalnya karyawan menerima baju, kemudian makanan, hampers, kemudian apalagi jalan-jalan, itu tidak dikenakan pajak, dengan syarat yang memberikannya adalah perusahaannya atau hadiah dari pemerintah. Kemudian yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Jadi kalau misalnya kita mengklaim asuransi, kemudian kita dicairkan asuransinya, maka itu bukan merupakan objek pajak. Kemudian yang keenam, dividen. Nah, dividen tadi kan merupakan objek pajak, ya. Yang kecualinya yang mana, ya? Yang kecualinya yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Nah, jadi pada umumnya dividen yang diterima oleh pemegang saham itu merupakan objek dari PPh, kecuali yang ini. Yang pertama apa? Dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan, maksudnya laba-laba tahun sebelumnya. Misalnya perusahaan punya saldo laba atau laba ditahan 10 juta. Kemudian karena untuk dalam rangka memotivasi investor, dikasihlah dividennya sebesar 3 juta. Dikeluarkan dari saldo laba tahun-tahun kemarin, ya. Laba ditahan tahun-tahun kemarin. Itu tidak dikenakan PPh. Kemudian yang kedua, bagi PT di mana kepemilikannya kurang dari 25%, ya. Jadi kurang pemilikannya 25%. Selanjutnya yang bukan objek pajak, iuran yang diterima